Assalamualaikum, halo adik-adik, selamat datang di RNR Official, channel edukasi anak-anak. Jangan lupa di subscribe ya. Kali ini kita akan belajar mengenal hewan-hewan laut. Yang pertama, hiu banteng. Hiu banteng memiliki tubuh yang gempal, punggungnya berwarna abu-abu, dan bagian perutnya berwarna pucat. Mereka adalah pemangsa yang buas karena menyenangi bau darah, memanfaatkan bau untuk menemukan mangsanya. Mangsa utamanya ialah ikan berukuran besar. Hiu banteng dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hiu martil. Dengan ciri khas bentuk kepalanya seperti martil, menjadikannya mampu berbelok dengan benar. Mereka adalah predator agresif yang memakan ikan, seperti ikan pari, cumi-cumi, dan udang-udangan. Mereka dapat ditemukan di perairan hangat sepanjang garis pantai. Hiu macan memiliki gigi dan indera yang tajam untuk mendeteksi di air, lalu mencabik mangsanya. Hiu macan adalah predator berbahaya karena memakan segalanya, memakan berbagai jenis hewan, bahkan sampah manusia loh. Hiu ini banyak ditemukan di samudra tropis dan hangat, terutama di sekitar pulau di tengah Pasifik. Selanjutnya, paus. Bentuk tubuh paus seperti torpedo, memiliki sirip dan ekor horizontal yang bergerak naik turun. Meskipun badannya berukuran besar, paus merupakan pemakan hewan kecil seperti plankton, krill, dan telur ikan. Mereka menyaring air untuk menangkap makanan-makanan kecil. Paus adalah hewan berdarah panas, menghirup udara, naik ke permukaan air untuk bernafas. Paus adalah hewan mamalia, bukan ikan ya. Paus melahirkan anak dan menyusui bayinya, bukan bertelur. Dan paus tersebar di seluruh lautan dunia. Pari elang tutul. Pari ini dikenal dengan tubuhnya yang pipih berbentuk cakram, berwarna biru atau hitam, dan di atasnya berbintik-bintik putih. Di mana tubuh bagian bawahnya berwarna putih, moncongnya yang dalam seperti paruh bebek, memiliki sirip dada yang panjang seperti sayap dengan insang kecil di bawahnya, dan ekornya yang panjang disertai 2-6 duri berbisa. Mereka adalah pemakan bentik, gunakan moncongnya untuk menggali dan lempengan giginya untuk menghancurkan mangsa. Pari ini ditemukan di perairan tropis dan beriklim hangat di seluruh dunia. Pari manta. Pari manta adalah ikan pari besar, tubuh pipih dan sirip dada lebar seperti sayap. Memiliki mulut terletak di bagian depan tubuhnya dan ekor panjang seperti cambuk tanpa duri beracun. Memiliki otak terbesar di antara semua ikan, menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pari manta memakan organisme kecil seperti plankton dengan cara menyaring air melalui mulut dan tapis insangnya. Pari manta
dapat ditemukan di lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Selanjutnya, cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki 8 lengan, 2 tentakel, mata besar, dan tubuh berbentuk pipa tanpa cangkang luar. Cumi-cumi adalah makanan laut yang umum dikonsumsi karena teksturnya yang kenyal, rasa yang khas, kaya akan nutrisi. Cumi-cumi adalah berenang yang sangat cepat, menggunakan sifon jet untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Cumi-cumi memiliki tinta hitam atau cairan gelap yang disemprotkan dari dalam tubuhnya sebagai pertahanan diri untuk mengelabui predator. Cumi-cumi ditemukan di lautan di seluruh dunia, dari perairan tropis hangat hingga laut yang dingin di berbagai kedalaman. Selanjutnya, udang. Udang adalah hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Memiliki 10 pasang kaki, 5 pasang kaki renang untuk berenang, dan sepasang antena untuk sensor. Udang juga rendah kalori dan rasanya yang manis, populer sebagai makanan sehari-hari di Indonesia. Udang dapat ditemukan di berbagai jenis perairan, termasuk perairan asin dan payau. Berikutnya, lumba-lumba. Memiliki bentuk tubuh seperti torpedo yang ramping dan hidrodinamis, membantu mereka bergerak cepat di air. Kulitnya yang lembut, halus, tidak bersisik, dan memiliki otot yang kencang. Memiliki gigi yang banyak dan moncong berbentuk kerucut. Lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru, muncul ke permukaan air untuk menghirup udara. Mereka hidup berkelompok dan bekerja sama dalam berburu, menjaga keselamatan dari predator, dan merawat anak-anaknya, juga saling memberikan dukungan. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang cerdas dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selanjutnya, anjing laut. Tubuhnya ramping, bentuk tong, memiliki sirip pendek yang lebar untuk bergerak di air, memiliki lapisan lemak yang tebal menjaga kehangatan di air yang dingin, bergerak di darat dengan cara merangkap di atas perut dan menggunakan sirip depan mereka. Anjing laut adalah hewan amfibi. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di air untuk mencari makan, tetapi juga memerlukan daratan atau es laut untuk istirahat, berkembang biak, melahirkan, menyusui, dan berganti kulit. Beberapa anjing laut hidup di lautan terbuka, sementara yang lain lebih menyukai perairan pesisir yang dekat dengan pulau, pantai, atau daratan lumpur. Ikan buntal. Ikan ini sangat beracun, terdapat di organ dalamnya, sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi. Dalam mempertahankan diri dari predator, ikan buntal mampu mengisi perutnya dengan air atau udara untuk menggabungkan tubuh menjadi bulat, menjadikannya lebih besar dan sulit ditelan. Dan beberapa spesies memiliki duri saat tubuhnya mengembang. Selanjutnya, penyu. Memiliki sirip seperti dayung untuk berenang, bernafas dengan paru-paru, naik ke permukaan air untuk mengambil udara. Penyu adalah reptil laut yang umumnya hidup menyendiri, melakukan migrasi panjang mencari makan dan daerah pantai untuk bertelur. Penyu betina bertelur ratusan butir dalam satu sarang. Sayangnya,
Setelah menetas, hanya sedikit penyu yang bertahan hidup karena ancaman predator. Penyu dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kepiting. Kepiting bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang keras. Memiliki 5 pasang kaki, termasuk 2 capit bernafas menggunakan insang. Ukurannya sangat bervariasi, dari kepiting kacang yang sangat kecil hingga kepiting laba-laba Jepang bisa mencapai rentang kaki hingga 4 meter. Selanjutnya, lobster. Lobster memiliki cangkang keras dan 5 pasang kaki, termasuk 2 capit besar yang berfungsi menghancurkan atau memotong makanan. Memiliki 5 fase siklus hidup, mulai dari larva sampai dewasa. Mereka hidup di dasar laut berbatu atau berpasir di seluruh samudra di dunia. Berikutnya, ubur-ubur. Ubur-ubur berbentuk lonceng seperti kubah, dengan tentakel penyengat yang menjuntai di bawahnya. Tidak memiliki otak, tulang, jantung, ataupun darah, dan sebagian besar tubuhnya adalah air. Mereka bernafas melalui kulit dan menyerap oksigen dari air. Melepaskan racun saat tersentuh untuk menangkap mangsa dan sebagai pertahanan dirinya. Bintang laut. Hewan laut tidak bertulang belakang, tidak memiliki otak ataupun darah, berbentuk simetroidal dengan 5 atau lebih lengannya, bergerak menggunakan kaki-kaki tabung kecil yang fleksibel. Kemampuannya meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Bintang laut dapat ditemukan di seluruh lautan, di perairan dangkal maupun dalam. Gurita. Hewan bertubuh lunak dengan 8 lengan dan memiliki 3 jantung. Dikenal karena kecerdasan, kemampuan mengubah warna dan tekstur kulit, dan dapat beradaptasi di berbagai habitat laut, dari terumbu karang hingga kedalaman laut. Gurita dapat mengeluarkan tinta sebagai pertahanan dan menggunakan paruh tajam untuk berburu. Gurita bergerak dengan merangkak atau berenang, dapat bergerak cepat sekali ketika sedang lapar atau dalam bahaya. Selanjutnya, kuda laut. Tubuhnya ditutupi lempeng tulang dan daging, bergerak menggunakan sirip punggungnya. Kuda laut menggunakan ekor prehensil untuk menahan diri pada tumbuhan laut. Tahukah kalian, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya loh? Jantan memiliki kantong di perut, tempat kuda laut betina meletakkan telur. Jantan membuahi dan membawa telur tersebut hingga menetas. Selanjutnya, ular laut. Memiliki ekor pipih seperti dayung dan tidak memiliki insang. Sebagian besar ular berbisa tinggi yang mematikan. Umumnya hanya menggigit ketika merasa terancam atau dalam situasi yang buruk. Menyebar terbatas di perairan tropis yang hangat di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat. Selanjutnya, ikan tuna. Tubuhnya yang ramping, berbentuk cerutu, kuat dan ditutupi sisik. Punggungnya berwarna biru tua gelap, sisi tubuh dan perutnya berwarna keputihan. Tuna memiliki sumber protein tinggi, rendah lemak, kaya akan vitamin dan mineral. Tuna terkenal sebagai perenang cepat dan predator yang aktif.
dapat ditemukan di Samudra Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Selanjutnya, ikan marlin. Moncongnya yang panjang menyerupai tombak dan memiliki sirip punggung tinggi berukuran besar, kuat, dan cepat. Tubuhnya berwarna biru hitam gelap dan putih memudar di bagian perutnya. Mereka hidup di perairan laut terbuka di seluruh dunia. Selanjutnya, ikan lampu. Ikan lampu atau anglerfish adalah ikan laut dalam yang memiliki organ bercahaya di atas kepalanya yang disebut eska. Mereka hidup di kedalaman laut yang gelap gulita. Bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembus kedalamannya. Otana biru mudah dikenali dari warna birunya yang cerah, kepala hitam, dan sirip punggung kuning. Hidup di terumbu karang yang dangkal, memiliki duri tajam seperti pisau bedah di pangkal ekornya. Ikan ini dapat ditemukan di perairan Samudra Hindia dan Pasifik. Selanjutnya, ikan badut. Warna oranye terang, terdapat 3 garis putih yang melingkarinya dengan pita hitam tebal di antara garis-garis tersebut. Hidup dalam hubungan simbiosis mutualisme dengan anemun laut terumbu karang di Samudra Pasifik dan Hindia. Sersan mayor terkenal dengan 5 garis vertikal hitam pada tubuhnya yang berwarna kuning keputihan dengan kilau kuning di atasnya. Ikan sersan mayor dapat ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel RNR Official.